jurusan budidaya perairan dengan NIM 1B11-2032. Di sini saya melakukan praktikum manajemen aquaculture tawar, di mana kita akan membahas tentang dari mulai persiapan sampai pemanenan hingga pasca panen. Di sini saya bersama teman-teman saya Muhammad Padal dan Saudari Astian. Lebih tepatnya sekarang kami berada di Balai Benih Ikan Rano Meto, Kabupaten Konawe Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Padal, jurusan budidaya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Ambuleu, NIM I1B17029. Kegiatan kami hari ini yaitu praktek manajemen aquaculture tawar yang berlokasi di BBI Balai Benih Rano Meto. Nama saya Astian dengan NIM I1B11740. Saya dari jurusan budidaya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Lokasi saat ini berada di BBI atau Balai Benih Ikan Rano Meto yang berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan. Kolam tanah merupakan tempat atau wadah budidaya yang paling tua yang digunakan oleh manusia untuk membudidayakan ikan. Saluran air adalah tempat pengisian air yang digunakan untuk menyalurkan air. Persiapan lahan, kan Bapak sudah jelaskan bagaimana mempersiapkan lahan, mulai dari memperbaiki kolamnya atau tambaknya. Nah, ini yang berikutnya, kalau untuk proses pengeringan, pengapuran sampai pemupukan dan pengisian air, mungkin Bapak bisa jelaskan. Kalau masalah pengeringannya itu biasa satu minggu paling bagus, pengeringan kolam. Habis itu pemupukan. Setelah pemupukan di sekitar 1 hari 2 hari pemupukan, baru diisi air. Setelah isi air penuh sekitar 3 hari mungkin, nah baru siap diisian benih atau pendederan. Untuk ini pengisian airnya itu Pak, mungkin ada ukuran tertentu begitu, mungkin kedalamannya berapa, kolamnya baru airnya yang diperlukan berapa begitu. Kalau ukuran air sesuai ukuran kolam juga, tapi di sini rata-rata sekitar 50 cm di sini kedalaman air, 50 cm, karena memang hanya untuk benih saja. Kalau kolam itu pasti harus dalam, sekitar 1 meter ke atas. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua ini Pak, tentang bagaimana metode penebaran benihnya begitu. Kalau metode penebaran benihnya mulai dari bak ini, bak pendederan, diurut, ada waringnya situ, diurut, baru kita pakai ember. Cara mengangkatnya pakai ember, terus dibawa di kolam, penebaran di kolam. Mungkin ada ini Pak, apa berapa hari baru mungkin diperhatikan itu, ada perlakuan khususnya? Iya, jadi sekitar 1 minggu itu ada kita kontrol. 1 minggu, setelah 1 minggu itu kita mulai berikan pakan yang kecil, pelet, namanya yang primer 500 itu, ada yang itu mulai dikasih makan setelah 1 minggu pendederan. Mungkin tadi bisa diulangi Pak pakannya dan nama pakannya Pak? Yang primer 500, ya, VF 500. Itu pakan benih. Kalau untuk ukuran benihnya itu mungkin ada yang khusus bagaimana begitu Pak, supaya bagus? Yang ukuran benih untuk di sini kita biasa persiapkan 35 sampai 57. Iya. Biasa kalau penjualannya itu, kalau 35 Rp500. Kalau 57 Rp1.000 Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak, ini tentang bagaimana cara
menanggulangi hama atau penyakit yang menyerang di kolam begitu Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Iya, ya. Ya itu sebelum kita pendederan, itu dikeringkan dulu anunya apa? Dikeringkan dulu kolamnya. Setelah itu biasa kita beli saponin, ada namanya saponin. Itu pembunuh hama itu. Dia bisa bunuh hama itu yang kepala timah. Apalagi itu ikan-ikan nila, itu kan hama juga ya. Apalagi belut. Nah, itu dia makan itu. Itu mereknya saponin. Kita meracun biasa. Jenis hamanya banyak Pak? Iya, ada berapa sini jenis hama? Kepala timah atau mata seribu itu. Baru apa lagi ya? Keong juga, baru belut itu yang paling aneh, paling rentan itu. Jadi itu biasa kita lakukan pengeringan. Kalau tidak ada pupuk, biasa kita kasih kering saja, kering total. Nah, itu sudah mati, pasti mati dia punya. Dikeringkannya berapa hari itu Pak? Pokoknya sampai terbal dia punya paling bagus, sampai terbal dia punya tanah. Terulang sudah bagus sekali itu. Biasa 1 minggu sudah bagus. Nah, kita lanjut lagi untuk ini Pak, proses pembesaran pada benih itu sendiri. Mungkin ada perlakuan khusus atau pemberian pakannya begitu Pak, ada yang harus lebih diperhatikan agar kualitasnya makin bagus nanti Pak. Mungkin Pak bisa jelaskan. Ya itu yang pertama itu ya, yang diutamakan pemupukan. Jadi pemupukan itu dia menimbulkan pakan alami. Nah, setelah pemupukan baru kita kasih makan, itu yang disiapkan pelet. Iya. Kalau kita mau pembesaran sampai 57, ada yang 68 sampai 10, itu ada namanya pendederan kedua. Atau biasa kalau kita panen ada yang cepat besar duluan, kan tidak rata. Nah, itu kita biasa jadikan bibit unggul untuk menjadikan induk. Nah, itu kita tidak jual itu kalau yang duluan besar. Kalau untuk pakannya sendiri Pak, mungkin ada Pakannya itu tadi yang primer 500. Iya. sampai besar Pak? Iya, sampai 57 itu masih 57 masih bisa primer 500. Berarti di sini untuk ikan-ikan yang dikonsumsi mungkin kurang untuk dijual atau bagaimana Pak? Dijual sini. Jual. Iya. Karena untuk benih, hanya benih saja. Lebih saja, lebih fokus ke benih Pak. Iya, fokus benih. Kalau peminatnya sendiri banyak di sini Pak yang Banyak. benih. Banyak sini. Biasa itu orang-orang dari mana saja yang ambil biasa Pak? Di kota, di konser pokoknya seluruhan ini. Sulawesi Tenggara. Nah, biar daerah juga ada, betul. Ikannya jenis apa yang bisa diambil itu Pak? Di sini 3 jenis, ikan nila, ikan mas dengan ikan koi. Kalau yang paling banyak itu diambil jenis apa? 3 ini, pokoknya 3 ini bagus, bersaing ini. Paling banyak minatnya. Nah, untuk selanjutnya ini tentang ini Pak, bagaimana cara pemanenan sampai pasca panennya, baik habis panen baru penanganan setelah panen mungkin Pak. Ya. Kalau panen kita ada namanya itu apa namanya itu? Sebelum panen itu kan kita cek bobot dulu, sampling. Kalau ketika sudah siap panen, tapi kita lihat juga anunya mulai dari tanggal pendederannya, dihitung mulai dari misalkan tanggal 1, kita lihat tanggal 30. Tanggal 30 sudah siap panen, langsung dikeringkan. Tapi panennya itu pagi sampai mulai, kalau bukan pagi sore. Dikeringkan, setelah dipanen, habis panen kita persiapkan wadah untuk bibit. Persiapkan. Itu diberok dulu. Setelah panen ada namanya sortir. Kita sortir, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita sortir lagi. Jadi ada yang ukuran 53, ada yang ukuran 35 sampai 57, itu disortir. Berarti ini yang disortir itu sudah masuk di pasca panen Pak ya? Iya, sudah masuk pasca panen. Kalau untuk ini Pak, dari kolamnya sendiri
Itu kemiringan kolamnya berapa Pak? Ini kemiringannya berapa derajat karena kan tinggi, Iya. sini rendah. Paling hanya berapa kemiringannya. Enggak terlalu Ji. Enggak terlalu apa? Enggak terlalu miring sekali karena kan tinggi. Iya, hanya tradisi saja. Tradisional. Iya. Sana atau kira-kira berapa ini kemiringannya nih kita enggak anu. Hanya yang jelas kita kasih tinggi di bagian pinggir sini. Iya. Pas di mana? Pas di pembuangannya itu kita kasih dalam. Makanya ada namanya setelah panen ada namanya kemalir, kita bikin kemalir jadi supaya ikannya itu berkumpul juga dan cepat juga cepat juga airnya keluar. Kalau untuk sumber airnya ini Pak dari mana? Air sumur bor, Sumur bor. air tesis. Sana ya ada 2. Kalau air kali kita enggak pakai karena sering kering. Kalau yang itu Pak apa namanya? Semacam ini. Ya. Itu tempat pemasukan ya Pak? Iya, Tempat pemasukan ya. tempat pemasukan. Iya, Saluran. saluran. Pembuangannya di sudut sana. Iya. Ya mungkin itu proses dari mulai persiapan lahan sampai pasca panen. Kami di sini sangat berterima kasih sekali sama Bapak Dian telah memberikan kesempatan dan waktunya Bapak Dian. Saya ucapkan kembali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.